Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaqi, Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan salihan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih banyak mengaruniakan kepada kita semua berbagai macam kenikmatan, sehingga kesempatan pagi hari ini kita diberikan kemampuan untuk melakukan berbagai macam aktivitas yang mudah-mudahan bisa membawa kebaikan bagi kita semua serta membawa keberkahan dalam kehidupan kita semua. Baik, kesempatan pagi hari ini seperti biasa di setiap Kamis pagi kita akan membahas salah satu kitab yang berkaitan dengan tata cara membaca Al-Quranul Karim, ya, yaitu matan Tuhfatul Atfal dengan syarah dari Al-Ustadz Abdurrahman Fadali hafizahullahu ta'ala. Yang pertemuan lalu kita sudah sampai pada pembahasan pembagian mad far'i, ya, atau di bait yang ke-42, ya. Pertemuan lalu kita sudah membahas pembagian mad far'i secara umum, ya. Pembagian mad far'i secara umum dalam bait yang ke-42. Lil maddi ahkamun thalathatun tadum wa hiya al-wujub wal jawazu wal luzum, ya. Lil maddi, ya, maksudnya adalah bagi mad, ya, bagi hukum mad, bagi pembahasan mad. Maksudnya di sini mad yang dimaksud adalah mad far'i. Sebagaimana sudah kita jelaskan bahwa mad secara umum terbagi menjadi dua, mad asli dan juga mad far'i. Mad asli secara umum bisa dikatakan mad yang mad pokok, ya, mad pokok yang secara umum dibaca dua harakat saja, ya. Adapun mad far'i, ya, mad far'i ini, ya, umumnya adalah mad yang dibaca lebih daripada dua harakat, ya, mad yang dibaca lebih daripada dua harakat. Nah, secara hukum maka terbagi menjadi tiga sebagaimana yang sudah disampaikan dan tercantum di bait. Lil maddi ahkamun, bagi hukum mad, ya, bagi mad far'i ahkamun, ya, memiliki hukum thalathatun tadum, tiga hukum, maksudnya tiga hukum yang sudah ditetapkan, ya. Tiga hukum tersebut adalah, ya, al-wujub wal jawaz wal luzum, wajib, jawaz, wajib, jaiz dan lazim, ya. Wujub, jawaz wal luzum, ini tiga hukum. Meskipun masing-masing daripada tiga hukum itu nanti ada jenis-jenisnya, ya, ada jenis-jenisnya, ya. Jadi
hukumnya itu wujub, ya, jawaz dan luzum. Adapun macamnya, ya, atau jenis daripada madnya nanti akan coba dirincikan di sini. Nah, ya, pertemuan lalu bahkan sudah dirincikan, ya, pertemuan lalu sudah dirincikan bahwa yang berhukum wujub atau wajib di sini adalah nama madnya mad wajib muttasil, ya, kadarnya 4 sampai 5 harakat, ya. Adapun yang berhukum jawaz atau jaiz ada di sini 5 mad, ya, mad jaiz munfasil, ada mad silah kubra atau mad silah tawilah, ada mad arid li sukun, ada mad lin arid li sukun, ada mad badal. Dan yang berhukum lazim atau luzum, maka seluruh jenis dari mad lazim, ya, seluruh jenis dari mad lazim seperti yang kita ketahui bersama. Mad lazim ada 4, ya, mad lazim yang kilmi dan yang harfi. Yang kilmi ada 2, yang harfi ada 2. Dua-duanya mukhaffaf dan mutsaqqal, ya. Nanti kita coba rincikan seperti apa pembahasannya. Nah, sekarang kita masuk kepada bait berikutnya. Bait berikutnya adalah tafsil, ya, penjabaran dari bait ke-42-nya. Lil maddi ahkamun thalathatun tadum wa hiya al-wujub wal jawaz wal luzum fa wajibun in jaa hamzun ba'da mad fi kalimatin wa dha bi muttasil yu'ad. Ya, di sini maksudnya adalah tafsil, ya, penjabaran, penjelasan dari, kalau tadi dikatakan hukum mad far'i itu ada 3, maka penjabarannya di bawahnya. Wajib, fawajibun, maksudnya mad wajib, ya, atau yang hukum mad yang berhukum wajib yang pertama. Nah, nanti ada wajaizun, ya, setelahnya dan seterusnya. Nah, ya, mad far'i yang pertama, ya, mad far'i yang pertama adalah yang berhukum wajib. Apa saja itu? Kalau tadi kita lihat di tabel, ya, bagi yang punya kitabnya, kalau di tabel itu dikatakan jenisnya cuma 1, ya, jenis mad yang berhukum wujub itu cuma 1, yaitu mad wajib muttasil, ya, yaitu mad wajib muttasil. Ini nama panjangnya, ya, nama panjangnya. Kalau disebut mad wajib mungkin boleh, ya, tapi ada lanjutannya, ya, disebut dengan mad wajib muttasil. Nah, fawajibun in jaa hamzun ba'da mad fi kalimatin wa dha bi muttasil yu'ad. Ya, mad far'i yang berhukum wajib adalah, ya, yang berhukum wajib itu adalah kondisinya in jaa hamzun ba'da mad, jika huruf hamzah, apabila huruf hamzah datang setelah huruf mad, ya, datang setelah huruf mad atau datang setelah mad far'i. Nah, pembahasan mad ini sudah berlalu, ya, berlalu. Maksudnya adalah harus sesuai dengan huruf mad. Kita ketahui ada 3, alif, waw sukun dan ya sukun. Namun harus sesuai dengan harokat yang sesuai, ya, harus sesuai dengan harakat sebelumnya. Alif sebelumnya adalah fathah, waw sukun sebelumnya dhamma, ya sukun sebelumnya kasrah. Baru ini disebut dengan huruf mad, ya. Kemarin kita sudah bahas ada huruf mad, ada huruf lin, ya. Fawajibun in jaa ba'da mad, ya, mad yang berhukum wajib adalah apabila huruf hamzah datang setelah atau berada setelah mad tabi'i atau berada setelah huruf mad dan bersambung dalam kata, ya, fi kilmatin, ya, fi kilmatin, ya, wa dha bi muttasil yu'ad. Ini disebut dengan, kalau mad semacam ini disebut dengan muttasil, wa dha bi muttasil yu'ad, ya, maka ini disebut dengan mad wajib muttasil. Ya. Baik. Nah, jadi bait ini secara umum menjelaskan kepada kita kondisi mad yang dihukumi wajib, ya. Seperti apa kondisinya? Yaitu ketika huruf hamzah berada setelah huruf mad tapi dalam satu kata yang sama, ya.
wa dha bimuttasil yu'ad. Maka kondisi semacam ini disebut dengan muttasil, mad muttasil atau mad wajib muttasil. Baik. Kita lihat di sini penjelasannya, bait ke-43 ini ya menjelaskan kepada kita semua tentang mad far'i, sekali lagi yang berhukum wajib ya. Mad far'i yang berhukum wajib, jenisnya ada satu, yaitu mad wajib muttasil ini saja ya. Yaitu apabila, ya kondisinya saya ulangi, yaitu apabila ya ada mad tabi'i yang bertemu setelahnya dengan hamzah dalam satu kata. Ya kalau kita perhatikan ya, kalau kita lihat-lihat memang ini perlu sedikit faham tentang bahasa Arab ya, minimal tulisan bahasa Arab ya. Karena kalau kita lihat jaa ini salah satu contoh daripada mad wajib ya. Tapi sebagian orang ini kan tulisannya terpisah ya. Aslinya dia satu kata ya, satu kata. Kalau secara penulisan mungkin jaa ya, hamzah dengan alifnya berpisah. Nah memang seperti itu kaidah bahasa Arab ya, nggak bisa agak susah untuk diterangkan orang yang tidak terlalu paham tentang bahasa Arab. Tapi itu adalah satu kata ya. Yang jelas ketika dijumpai hamzah sebelumnya huruf mad, maka di sini dihukumi sebagai mad wajib ya. Baik, kalau dilihat dari sisi penamaan ya atau definisi dulu ya. Definisi tadi persis seperti apa yang disebutkan di dalam bait sebetulnya. Mad wajib muttasil adalah mad atau bacaan panjang yang terjadi karena mad tabi'i bersambung atau bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata ya. Nah ini definisinya ya, definisinya atau ta'rif dari mad wajib muttasil. Baik. Kalau dilihat dari sisi penamaan wajib muttasil ya, wajib itu ya wajib ya seperti yang kita ketahui. Kalau muttasil ya, maka maksud maknanya adalah dia bersambung ya. Muttasil itu bersambung. Ittisal ya, ittisal itu bersambung. Maksudnya apa? Bersambung antara huruf mad dengan hamzahnya ya. Bersambung antara mad dengan hamzah dalam satu kata, maka disebut dengan ittisal ya, atau dengan bentuk yang fa'il ya, isim fa'il muttasil ya, bersambung. Bersambung antara huruf mad dengan huruf hamzahnya dalam satu kata. Baik. Kemudian kalau dilihat ya tempo bacaan atau kadar madnya ya. Sekarang kita membahas tentang tempo bacaannya atau kadar madnya itu berapa. Pada riwayat Hafs an Asim dari jalur Syatibiyah ya, maka mad wajib muttasil ini dibaca panjang 4 atau 5 harakat ya. 4 sampai 5 harakat. Coba lihat dalam kondisi wasal ya. Dalam kondisi wasal ya. Adapun saat waqaf bisa dibaca sampai 6 harakat ya, karena nanti dihukumi nanti ada aqwas sababain ya, kaidah aqwas sababain ya. Kita pernah bahas sebetulnya di kitab sebelumnya ya, di kitab sebelumnya, di kitab metode Asy-Syafi'i, di akhir-akhir pembahasan kitab itu kita membahas tentang aqwas sababain ya, kaidah yang berkaitan dengan aqwas sababain. Ada dua mad yang ada dua hukum dalam satu mad ya, dalam satu huruf mad. Nah, maka mana yang didahulukan? Yaitu yang didahulukan adalah yang lebih kuat ya. Adapun urutannya sudah disampaikan juga. Nanti mungkin ada pembahasannya kembali. Baik. Ya, pada intinya adalah ya, huruf atau huruf mad yang dihukumi wujub di sini kadar bacaannya atau tempo bacaannya adalah 4 sampai 5 harakat ya, 4 atau 5 harakat dalam kondisi wasal. Adapun dalam kondisi waqaf maka bisa sampai 6 harakat ya, sesuai kondisinya. Sebagaimana perkataan Syekh Uthman Sulaiman Murad ya, di dalam Salsabilus Syafi, beliau menyatakan wamdud 4 wa 5 ittasil wa khudhuma
in waqafta idza waqafta ya. Wa khudhuma idza waqafta wastatil. Kalau tidak salah in waqafta. Ya, lupa ingat. Nah, wamdud arba'an wa khamsan ittasil wa khudhuma idza waqafta wastatil ya. Maka bacalah mad wajib muttasil tersebut dengan panjang arba'an wa khamsan, 4 atau 5 harakat. Intasil dalam kondisi wasal ya, dalam kondisi wasal. Contohnya seperti apa ya? Antara beberapa contohnya, idza jaa nasrullahi wal fath. Jaa nasrullah ya. Di sini jaa adalah huruf mad yang dihukumi wujub, tapi ketika diwasal maka dibaca 4 sampai 5 harakat ya. Idza jaa nasrullah, maksudnya tidak waqaf di jaa, tidak ya. Di antara contohnya juga fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah si'at wujuhul ladzina kafaru ya. Seperti itu dibaca 4 sampai 5 harakat di jalur Syatibiyah ya. Jalur lain ada yang baca 4 harakat saja, ada yang 5 harakat saja, ada juga sebetulnya di riwayat yang lain dibaca harus 6 harakat ya, harus 6 harakat. Tapi riwayat yang biasa kita gunakan untuk bertilawah maka kadarnya adalah 4 atau 5 harakat. Nah, wa khudhuma idza waqafta wastatil ya. Adapun dalam kondisi waqaf ya, dalam kondisi berhenti maka panjangkan waqaf ya, wa khudhuma ya, ambillah kedua hukum atau kedua kadar yaitu arba'an wa khamsan idza waqafta wastatil. Nah, di sini wastatil maksudnya adalah dan panjangkan juga. Panjangkan maksudnya sampai 6 harakat ya. Boleh dibaca sampai 6 harakat sesuai dengan kondisi ya. Tadi nanti ada kaidah aqwas sababain. Kalau misalnya disesuaikan dengan kadar mad arid lis sukunnya ya. Disesuaikan dengan ketika kita bertilawah, lihat kadar mad arid lis sukunnya. Kalau dalam satu tilawah tadi kita membaca mad arid lis sukun sampai 6 harakat ya, maka dalam kondisi membaca mad wajib muttasil di sini wajib sampai 6 harakat, tidak boleh kurang dari 6 harakat ya, tidak boleh kurang dari 6 harakat. Kalau kita sedang bertilawah, kita membaca mad arid lis sukun dan mad lin arid lis sukunnya membaca 4 atau 2 harakat ya, maka mad wajib muttasil yang dalam kondisi waqaf di sini boleh tidak sampai 6 harakat, 4 atau 5 harakat. Kecepatan nggak saya ngomong? Ya, mudah-mudahan difahami. Ya, contohnya seperti apa? Qalu anu'minu kama amana sufaha. Ya, sufaha di sini boleh 4 atau 5 atau sampai 6 karena waqaf ya. Nah, sesuai dengan nanti boleh dibaca 4 atau 5 harakat ketika tadi apa? Ketika mad arid lis sukun atau mad lin arid lis sukun sebelum-sebelumnya yang kita sedang bertilawah itu dibaca 4 atau 2 harakat ya. Yang jelas karena kondisi mad wajib muttasil itu statusnya lebih kuat daripada mad arid lis sukun, maka dia tidak boleh rendah ya, tidak boleh kadarnya lebih sedikit daripada kadar mad arid lis sukun atau mad arid lin atau mad lin arid lis sukun ya. Nanti mungkin akan dirincikan kembali ketika kita membahas tentang kaidah aqwas sababain. Baik para hadirin, para pemirsa rahimani Allah wa iyyakum jami'an, pada intinya adalah kita membahas tentang mad wajib muttasil ya. Kita rangkumkan, mad wajib muttasil adalah mad ya, huruf mad yang setelahnya dijumpai huruf hamzah dalam satu kata ya. Kemudian kadarnya adalah 4 sampai 5 harakat dalam riwayat Hafs an Asim dan Jarul Syatibiyah ya, boleh sampai 6 harakat dalam kondisi waqaf ya, namun disesuaikan dengan kaidah aqwa as-sababain ya. Demikian saja mungkin yang bisa disampaikan. Insyaallah kita akan membahas ya
di kondisi berikutnya atau dalam bait berikutnya tentang mad yang dihukumi jaiz atau jawaz ya. Insyaallah di pertemuan berikutnya. Demikian materi yang bisa disampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiik kepada Al-Ustaz yang sudah menyampaikan materi di sesi pertama. Selanjutnya, ikhwatal Islam a'azanallahu iyyakum, kami informasikan kembali, silakan bagi yang ingin ikut berpartisipasi di sesi tilawah interaktif nanti, silakan dapat menghubungi 022868262637. Dan untuk peserta Zoom, silakan Anda juga dapat ikut berpartisipasi khusus untuk ikhwan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu. Taib, selanjutnya kami persilakan kepada Al-Ustaz untuk melanjutkan di sesi tilawah. Nah. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ya, seperti biasa sesi tilawah ini kita sudah sampai di surat Al-Qalam ya, sampai surat Al-Qalam terakhir kita sudah membaca sampai dengan ayat ke-7 sampai dengan ayat ke-7. Insyaallah kita coba lanjutkan sampai dengan ayat 15 ya, sampai dengan ayat 15 ya. Seperti biasa silahkan disimak terlebih dahulu ya, kemudian diikuti semaksimal mungkin. Kemudian bagi yang ingin menyetorkan bacaannya ke kami di sini, maka dipersilahkan nanti di sesi yang terakhir. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون. Afwan, coba dilihat fala tuti ya, fala tuti ya. Huruf ta di situ diperhatikan, betul-betul dibedakan dengan huruf ta-nya. Fala tuti'il tuti, fala tuti'il mukadzibin. Waddu law tudhinu fayudhinun. Perhatikan qalqalah huruf dal di sini. Waddu law tudhinu fayudhinun. Law tudhinu fayudhinun. Fayud. Law tudhinu fayudhinun. Nah. Waddu law tudhinu fayudhinun. Wala tuti' kulla hallafin mahin. Di sini juga perhatikan tuti ya, huruf ta dan ta-nya betul-betul berusaha untuk dibedakan. Wala tuti' kulla hallafin mahin. Baik, perhatikan huruf ainnya ya. Tuti' kulla ولا تطع كل حلاف مهين. هماز
masya'in binamim. Coba diperhatikan di sini banyak gunnah, ya ada 3 gunnah yang betul-betul dipanjangkan. Hammazim masya'im binamim, ya. Nah, coba diperhatikan, dimaksimalkan kadar gunnahnya. Ya. Hammazim masya'in binamim. Baik. Coba diperhatikan juga, ya ada beberapa kondisi yang ingin coba kita tekankan, ya terkait pengucapan gunnah yang dipanjangkan, yaitu jangan telat masuk ke huruf gunnahnya, ya jangan telat ke huruf masuk ke huruf gunnahnya, sehingga seolah memanjangkan harakat sebelumnya. Contoh, hamma ini sering terdengar, ya imam-imam atau siapapun, ya santri yang sedang setoran pun demikian, ya. Hamma, bukan begitu, telat langsung masuk hamma, ya jangan hamma zim masyaim enggak, ya langsung masuk ke huruf idgham atau huruf gunnahnya. Hammazim masya'in binamim. Manna'il lil khairi mu'tadin athim. Ini coba perhatikan, sama juga manna', digunnahkan, manna'il lil khairi mu'tadin athim. Utullin ba'da dzalika zanim. Baik, coba diperhatikan lagi gunnah-gunnahnya, ya. Utullin ba'da dzalika zanim. An kana dha malin wa banin. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Baik, kalau di situ 16 ya di akhirnya. Mushaf saya 15. Ya nggak masalah, tambah 1 ayat lagi. Sanasimuhu 'alal khurtum. Baik. Ya, cukup sampai 16 ayat, ya, atau sampai ayat 16. Kita coba sekali lagi untuk pemantapan, silahkan dimaksimalkan. Nah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم. Baik, demikian kita coba mungkin simak bacaan dari para pemirsa atau para pendengar. Nah. Fatal Islam azanullah wa iyyakum, silahkan kami informasikan kembali bagi yang ingin ikut berpartisipasi di sesi interaktif kali ini. Silakan dapat menghubungi telepon di 022868662637, dan untuk peserta Zoom silahkan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu. Ya, kita coba berikan kesempatan untuk peserta Zoom yang sudah mengangkat tangan. Ada Akh Muhammad Agus. Nah, tafadhal. Tes, assalamualaikum. Bismillah. Ada suaranya Ustadz? Ya, mangga. Surat Al-Qalam dari ayat 9. Dari ayat 8. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fala tuti'il mukadzibin. Afwan, diulangi. Fala tuti'il mukadzibin. Nah. Waddu law tudhinu fayudhinun. Wala tuti' kulla hallafin mahin. Hammazin masya'in binamim. Manna'in lil khairi mu'tadin athim. Utullin ba'da dhalika zanim. An kana dha malin wa banin. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Sanasimuhu alal khurtum. Baik, iya, Masya Allah.
Sudah cukup baik ya. Barakallahu fiik. Wa fika barakallahu ya Ustadz. Baik, nah, syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiikum. Nah, selanjutnya kami kembalikan kepada Al-Ustadz untuk menyampaikan ikhtitam terlebih dahulu. Nah. Baik, alhamdulillah. Ya, sebagai penutup saja ya. Para hadirin atau para pemirsa sekalian, juga para pendengar rahimani Allah wa iyyakum jami'an dimanapun antum berada ya, ketahuilah bahwa Al-Quranul Karim merupakan wahyu terbaik yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ke muka bumi ya. Dan setiap apapun yang berkaitan dengan Al-Quran adalah mulia. Itulah kenapa Nabi Muhammad adalah Sayyidul Mursalin ya, disebut sebagai Nabi yang paling mulia di antara Nabi-Nabi yang lain. Itulah kenapa Ramadan adalah bulan yang paling mulia, karena di dalam atau pada bulan Ramadan tersebut Al-Quran diturunkan. Itulah kenapa Jibril disebut juga sebagai Sayyidul Mursalin juga ya, sebagai malaikat yang paling mulia, karena Jibril lah yang menurunkan Al-Quran tersebut. Itu malam Lailatul Qadar ya. Lailatul Qadar disebut malam terbaik, bahkan dikatakan lebih baik daripada 1000 bulan, disebabkan karena pada malam tersebut diturunkan Al-Quranul Karim ya. Maka setiap apa yang berhubungan dengan Al-Quran, dia akan menjadi mulia ya, dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun mungkin saja ya di dalam pandangan manusia ya, dalam pandangan sebagian manusia tidak mulia, tapi ketahuilah hakikatnya dia mulia di mata atau di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya ya, jangan sampai kita terputus hubungan dengan Al-Quran ya, jangan sampai kita terputus hubungan dengan Al-Quran. Berusaha untuk setiap harinya ya, sesering mungkin melakukan tilawah, dan setiap tilawah yang dilakukan maka dicoba berusaha untuk penghayatan juga ya, melakukan penghayatan, dinikmati ya, bukan dijadikan sebagai beban ya. Jadi tidak hanya di dalam sholat saja ya, saya nggak tahu ya, ya di dalam sholat dihitung sebagai bertilawah, tapi itu merupakan kewajiban ya. Adapun di luar itu ya, di luar sholat ya, maka perlu ada upaya kita menyisihkan waktu untuk melakukan tilawah ya. Kita berbangga dengan slogan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ya, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, barijeng dibaca atara ya. Nah, ini aneh ya, ironis sebetulnya, ironis ya. Subhanallah, lebih banyak kita ini membaca medsos daripada Al-Quranul Karim, padahal medsos sama sekali atau bahkan mungkin tidak terlalu banyak manfaatnya ya. Adapun Al-Quran setiap hurufnya akan diganjar 10 pahala, dibalas dengan 10 pahala. Subhanallah, tanpa sadar kita itu enggak bukan baca, tidak banyak baca medsos, cuman lihat IG misalnya gambar-gambar, iya itu biasanya lihat captionnya juga tuh ya. Setiap gambar 2 baris itu captionnya, mungkin ada yang 10 baris, ada yang 20 baris, itu dilahap ya setiap gambarnya. Itu khatam itu ya, scrollan setiap hari. Subhanallah, ratusan bait ratusan baris mungkin caption yang kita baca dari satu gambar ya. Apa kabar dengan Al-Quran? Maka benarlah para ulama ya, zaman sekarang mengatakan jika Al-Quran itu bisa bicara, pasti dia akan betul-betul cemburu kepada handphone ya, kepada gadget yang selalu kita bawa. Subhanallah ya, ini betul-betul jadi renungan. Jangan sampai Al-Quran itu menjadi hujjatun alaina ya, jadi bumerang bagi kita semua. Kita mengaku-ngaku sebagai orang-orang yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah ya, tapi ternyata Al-Quran pun tidak dibaca ya, Al-Qurannya pun sama sekali tidak dibaca. Jarang sekali kita membacanya. Bagaimana Al-Quran bisa menjadi hujjah bagi kita? Bagaimana Al-Quran bisa menjadi pembela kita di akhirat kelak kalau dibacanya saja jarang
ya, dibacanya jarang, apalagi dihayati, bagaimana bisa kita untuk mengamalkan dengan baik. Baik, itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan betul-betul Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua sehingga kita diberikan kemampuan untuk senantiasa membaca Al-Quran, senantiasa bertadabbur isi daripada kandungan ayat-ayat Al-Quran, sehingga Al-Quran tersebut betul-betul membawa keberkahan dalam kehidupan kita di dunia dan menjadi hujjah atau pembela kita di akhirat kelak. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaqi Al-Quran.